Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmudu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Saudari-saudariku yang dirahmati oleh Allah, kultur ini adalah tentang perempuan yang dijaga Allah, perempuan yang lembut hatinya, kuat jiwanya, dan selalu berusaha dekat kepada Allah meski dunia tidak ramah kepadanya. Untuk itu, mari kita mulai ayat dengan ayat yang sangat menguatkan hati perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila saliman min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyanu hayatan thayyiban. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, pasti kami berikan kehidupan yang baik kepadanya. Ini adalah ayat yang dijaminkan langsung kepada Allah bahwa perempuan yang terus berusaha berbuat baik, meski kadang tidak dihargai manusia, akan dijamin Allah hidup yang penuh berkah, tenang dan damai. Allah menyebut perempuan secara khusus dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'mina wal mu'minati adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Bahwa artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim yang beriman, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah tidak hanya menyebut perempuan sekali, tapi berkali-kali dalam satu ayat. Itu bukti bahwa perempuan memiliki kedudukan yang mulia, bukan makhluk sampingan. Allah tahu semua lelahmu, bahwa kadang kita merasa sendiri dalam masalah, tapi Allah berfirman dalam Quran surah As-Sar ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Benar, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ini bukan janji motivasi biasa, ini janji dari Allah, bahkan 2 kali diulang, untuk menegaskan bahwa setiap air mata perempuan akan Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih indah. Allah tahu bahwa sedih yang kamu sembunyikan, kecewa yang tidak kamu ceritakan, usaha yang tidak dilihat orang, sabar yang kamu pilih meski sakit, tidak ada sia-sia di mata Allah. Kecantikan sejati ada dalam hati bahwa Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yunzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Cantik itu bukan soal wajah, namun tentang sabarmu, lembutnya hatimu, akhlakmu, dan caramu menahan amarah meski bisa membalas. Perempuan yang menjaga dirinya akan dijaga Allah. Allah memuji perempuan yang menjaga kehormatannya. Quran surah An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarina wa yahfazna furujahunna. Artinya, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan beriman agar mereka menjaga pandangannya dan menjaga kehormatannya. Perempuan yang menjaga dirinya bukan berarti membatasi diri, itu tanda bahwa dia sangat berharga. Keenam, perempuan kuat yang tak menangis. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai kesanggupannya. Menangis itu bukan berarti lemah, itu berarti kamu manusia dan Allah tahu kamu sedang berjuang. Kita juga harus istiqomah meskipun kecil. Nabi SAW bersabda, Khairul amali adwamuha wa in qalla. Artinya, sebaik-baik amal adalah yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Tidak apa pelan-pelan, seperti tambah 1 halaman Al-Quran, tambah 1 doa, tahan 1 amarah, kurangi 1 kesalahan. Allah akan menghargai setiap langkahmu. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Jadi Rasulullah berkata bahwa Allah melihat hati dan amal, bukan rupa. Bagaimana hadis ini dapat mengubah cara perempuan menilai dirinya di media sosial? Apakah ada lagi yang ingin memberi pertanyaan? Izin bertanyakan, mengapa memahami Quran surat Al-Baqarah ayat 286 dapat membantu perempuan yang sedang berada dalam hubungan toksik atau pengalaman hidup yang berat?
pertanyaannya dari audiens saya akan menampung jawabannya dan menjawabnya. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu Rasulullah berkata bahwa Allah melihat hati dan amal bukan rupa. Bagaimana hadis ini dapat mengubah cara perempuan menilai dirinya di media sosial? Izinkan saya menjawab bahwa perempuan tidak lagi menilai diri dari like, komentar, atau standar kecantikan media. Fokusnya bergeser pada akhlak, ibadah, dan kontribusi, bukan pada citra palsu. Pertanyaan kedua, mengapa memahami Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 dapat membantu perempuan yang sedang berada dalam hubungan toksik atau pengalaman hidup yang berat? Jawabannya adalah ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kapasitasnya. Ayat ini bisa menjadi kekuatan untuk perempuan yang terjebak dalam kondisi seperti hubungan toksik, tekanan keluarga, pertemanan yang manipulatif, pekerjaan yang merusak mental. Dengan memahami ayat ini, perempuan menyadari bahwa ujiannya sudah Allah ukur, artinya ia mampu meski merasa tidak kuat. Allah tidak ingin ia terus tersiksa karena penderitaan berkepanjangan, bukan tujuan ujian. Ada kekuatan dalam dirinya yang belum ia sadari. Allah akan menolong saat keputusan baik diambil, termasuk ketika meninggalkan hal yang merusak dirinya. Ayat ini menjadi sumber keberanian untuk memilih masa depan yang lebih sehat dan terhormat. Baiklah, sadari-sadariku yang dimuliakan oleh Allah, kita adalah perempuan yang Allah ciptakan dengan kehormatan, kelembutan, dan kekuatan. Jangan bandingkan diri dengan orang lain, cukup bandingkan dengan dirimu yang kemarin. Kamu berharga, kamu dicintai Allah, dan Allah selalu menjaga perempuan yang menjaga hatinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kuntum pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.